ada terobosan baru tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru, Prof. Pada penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus LPTK. Tes skolastiknya sama, sampai pada logika matematikanya juga sama. Nah, pada sisi ini menurut saya loss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan kembali berbagi perspektif. Kali ini tema yang kami bicarakan adalah tentang pendidikan, khususnya pada konteks perguruan tinggi. Dan hari ini, pada episode kita malam ini, yang menjadi narasumber kita seperti biasa Profesor Hasnawi Haris. Beliau saat ini selain sebagai Ketua PGRI Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Universitas Negeri Makassar khususnya, Prof. Beliau pernah diberi tugas sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik. Ini perlu untuk kami sampaikan, Prof, untuk menyampaikan kepada pemirsa Hasnawi Haris Perspektif bahwa tema yang akan kita bicarakan ini sangat relevan dengan profesi, rekam jejak, dan aktivitas Profesor Hasnawi Haris. Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pak Ari, sehat-sehat ya. Prof, kali ini kita akan membicarakan tentang perguruan tinggi, khususnya pada pola penerimaan mahasiswa baru, Prof. Ya. Ini tentu penting, ya. Terutama karena sekarang tidak lama lagi kita akan memasuki masa-masa penerimaan mahasiswa baru, dan penting untuk pemirsa Hasnawi Haris Perspektif, barangkali banyak diantaranya adalah orang tua calon mahasiswa, atau mungkin siswa SMA yang nanti akan menjadi calon mahasiswa baru tersebut, Prof. Untuk itu, episode kali ini kita persembahkan untuk menjelaskan itu, Prof. Oke. Ada pertanyaan yang mungkin berulang, tapi ini perlu untuk kita sampaikan kembali, Prof, kepada pemirsa tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru, Prof. Apakah masih sama dengan pola di tahun-tahun sebelumnya atau ada yang baru? Ini perlu untuk kita berikan pencerahan, berikan informasi. Silakan, Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Jadi tema kita malam hari ini menurut saya memang tema yang up to date, karena sebenarnya penerimaan mahasiswa baru itu rangkaiannya itu sudah dimulai dari sekarang. Meskipun itu baru mulai di sekolah, Ya. tetapi sebenarnya program ini sudah running, sudah berjalan. Ya, sama dengan tahun sebelumnya. Kalau kita lihat regulasi yang ada hari ini, itu masih tetap memakai pola nasional dalam 3 bentuk. Ya. Yang pertama adalah seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, yang dulu biasa juga diistilahkan dengan jalur undangan. Jalur undangan, Prof. Ya. Terus yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tes atau SNBT UTBK, yang juga dalam proses, tentu setelah pengumuman SNBP itu akan segera masuk. Dan yang ketiga adalah masih seperti tahun lalu, yakni jalur mandiri. Nah, kalau kita lihat ketiga pola ini sebenarnya tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun tentu biasanya karena ini kita belum mendengar, belum melihat yang teknis, ya meskipun biasanya ada pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, Prof. Jadi prinsipnya
tidak banyak berubah, Prof, ya. Ya, Bahkan betul. persis masih sama dengan Ya, pola-pola di tahun kemarin ya, 2024. ya, Ada jalur yes, undangan ya, SNBP, ada ya, jalur UTBK SNBT, dan ada jalur mandiri. Mandiri ini yang banyak, setiap kampus masing-masing punya variasi oke. penamaan dan Ya, betul. jalur, Prof, ya. Ya, Eh, kita mau membicarakan, Prof, dari 3 jalur tersebut, barangkali ada ide, ada terobosan yang barangkali perlu untuk kita tawarkan baik kepada pemerintah, kepada pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Mungkin ada terobosan baru tentang mekanisme penerimaan mahasiswa baru, Prof, khususnya pada penerimaan mahasiswa baru di kampus-kampus LPTK atau kampus-kampus yang punya FKIP dan prodi-prodi keguruan dan kependidikan. ya, Mengingat barangkali, Prof, selama ini prosesnya dianggap tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk calon guru, Prof. ya. Baik, Pak Ari. Jadi, kalau pertanyaannya tentang terobosan atau gagasan, ide Iya, tentang penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya ya itu bisa kita mulai di jalur SNBT, jadi seleksi nasional berbasis tes tes. yang akan dilakukan setelah pelaksanaan atau penetapan mahasiswa baru yang dinyatakan lulus di SNBP atau di jalur undangan. Sebenarnya saya punya pikiran bahwa kalau misalnya yang kita sebut tadi LPTK, itu berarti hendak jadi guru, maka salah satu sebenarnya yang jadi problem adalah Ya, kita sampai saat ini itu belum memiliki satu sistem atau mekanisme yang bisa mendeteksi apakah seorang calon guru itu benar-benar punya kapasitas, punya bakat untuk kemudian jadi guru. ya, Saya ingat di Undang-Undang 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen di pasal 7, sebenarnya di sana ada prinsip-prinsip profesionalitas ya, atau prinsip-prinsip profesionalisme seorang guru. Nah, kalau kita lihat di prinsip yang pertama itu mestinya seorang guru ya, atau dengan kata lain seorang calon guru itu setidaknya harus punya yang namanya bakat, ya, punya minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nah, keempat unsur ini menurut saya itu harus mampu terakomodir dalam sistem seleksi yang bakal dirasakan, dilaksanakan, atau diikuti oleh para mahasiswa calon guru. Nah, kalau itu idenya, maka saya memandang bahwa lewat jalur SNBT sebenarnya itu bisa kita ya, lakukan, bisa kita manfaatkan tes itu kemudian bisa mendeteksi benar-benar apakah calon mahasiswa baru yang mau jadi guru itu punya bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Karena selama ini kan kalau kita lihat jujur dengan UTBK yang SNBT itu kan ada 3 ya, materinya, ada 3 tesnya, yaitu pertama tes skolastik, skolastik, ya, ya, kemudian ada literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah logika matematika. Nah, kalau kita lihat ketiga tes ini benar-benar itu tidak mampu mendeteksi calon tadi, calon guru, Prof, calon guru. terutama, ya, Kenapa tidak bisa dideteksi? Karena ya kalau kita lihat kelompok ujian misalnya ada IPA IPS atau campuran misalnya, itu kan kelihatan yang mau jadi guru atau yang tidak jadi guru itu sebenarnya ya soalnya sama yang tadi. iya, Soalnya mulai dari tes skolastiknya sama sampai pada logika matematikanya juga sama. Nah, pada sisi ini menurut saya loss. iya, Ada yang lepas di situ karena kita tidak bisa menemukan apakah anak-anak kita yang mau jadi calon guru ini memang secara kepribadian
memang secara bakat atau minat itu bisa jadi guru atau tidak. Nah, ini penting sekali. Di beberapa negara menurut saya itu sudah menerapkan Ya, tes yang mampu mendeteksi itu. Nah, ini yang menurut saya Pak Ari, dalam sistem seleksi nasional berbasis tes UTBK yang akan datang, ya harapannya mungkin tidak terlambat kalau boleh gagasan ide saya ini itu bisa menjadi pertimbangan. Paling tidak, kalau tidak bisa di SNBT, itu bisa di jalur mandiri. Dengan ya, kemandirian perguruan tinggi itu sebenarnya bisa mendesain sebuah sistem yang mampu melacak. Apalagi kalau kita tahu misalnya anak-anak kita, mohon maaf, yang masuk di jalur mandiri itu kan mayoritas karena tidak diterima di jalur 2 jalur dua sebelumnya, jalur Prof. Ya, sebelumnya, sehingga ini tentu memungkinkan untuk kita desain sebuah sistem penerimaan mahasiswa baru yang kemudian bisa mendeteksi yang saya sebutkan tadi itu. baik, Prof. Jadi ada gagasan yang Prof coba usulkan untuk kita pikirkan bersama-sama. Barangkali ke depan kita perlu melakukan semacam rekayasa ulang, Prof ya, Ya, untuk membina atau menyeleksi calon-calon guru. Eh, ada pertanyaan, Prof, di bagian ini. ya, Apa yang sebetulnya mendasari sehingga Prof merasa calon-calon guru itu perlu terdeteksi dari awal, Prof. ya. Harus terlacak bahwa betul punya panggilan jiwa, punya idealisme untuk menjadi guru, Prof. Ya, Pak Ari, saya ini kan bukan kebetulan. Ya, Saya Ketua PGRI Sulawesi Selatan, dan sebagai Ketua PGRI, saya banyak mendapatkan laporan, banyak ya, mendapatkan data bahwa ternyata ada banyak problem di sana terkait dengan bagaimana kompetensi teman-teman dari sisi kelayakan pada proses pembelajarannya, terutama tentang mereka ini kadang ada yang dianggap atau diasumsikan melakukan malpraktek karena ketidakmampuan tadi. Nah, iya, saya melihat bahwa salah satu penyebabnya karena itu tadi sistem rekrutmen guru kita, ya itu menurut saya harus dari awal mendeteksi itu. Nah, kan kalau kita lihat Pak Ari, best practices yang ada di beberapa negara yang kita iya, anggap maju pendidikannya, itu ada tes khusus memang. iya, Saya boleh kalau bisa menyebut misalnya di Finlandia. Ini sebuah negara yang banyak orang asumsikan sebagai negara yang maju pendidikannya, dan salah satu yang membuat pendidikan di Finland itu maju itu karena salah satu diantaranya karena sistem rekrutmen calon guru itu benar-benar ketat sekali. Jadi orang-orang yang terpilih dari beberapa saringan-saringan yang iya, dilakukan di sana benar-benar yang sampai pada titik akhir adalah orang-orang yang sudah terdeteksi dari awal. iya, Saya banyak baca referensi, ternyata di Finlandia selain tentu dengan ekosistem yang sedemikian baik itu juga karena sistem rekrutmennya, jadi selain tes tulis, ada juga tes kepribadian dan ada interview. untuk Nah, mahasiswa untuk calon, mahasiswa calon guru. Nah, iya, setelah mereka diinterview lolos, di terakhir inilah yang kemudian yang akan ditentukan atau ditetapkan sebagai calon guru atau mahasiswa S1 yang diterima, dan tentu setelah itu akan ada pelatihan yang berjenjang yang kemudian itu dipastikan bukan lagi mendeteksi apakah punya bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, tapi ketika mereka sudah selesai, maka yang ada adalah bagaimana mempermantap, bagaimana kemudian magang, misalnya kalau kita iya, istilahkan PPL, misalnya mereka yang mau jadi guru itu benar-benar ditingkatkan. iya, Jadi mayoritas anak-anak kita yang praktek itu adalah di sekolah. Ya mungkin iya, memang berbeda karena kalau mencontohkan negara-negara yang sudah maju seperti yang saya sebutkan tadi, ya mereka mereka memang selain sekolahnya terbatas sedikit, ya status sekolah itu juga memang status sekolah yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Atau kalau di Indonesia kita bisa menyebut ada lab school. iya, Jadi anak-anak kita yang mau praktek memang di lab school. Nah, ini tentu tidak bisa kita persamakan
atau asumsikan sama dengan di Finlandia, tapi paling tidak sistem itu kemudian itu bisa kita create menjadi sebuah sistem yang kira-kira mengadopsi atau mengikuti kurang lebih yang ada di sistem sini. yang Iya, mereka terapkan, Prof, ya. iya, Eh, Kalau ide ini suatu waktu ini diterapkan, Prof, apa yang selama ini menjadi fenomena yang barangkali menggelisahkan banyak pihak, termasuk tadi laporan yang Prof terima, itu paling tidak barangkali bisa bisa pelan-pelan kita atasi, iya, Prof, ya. Misal di kampus kita biasanya mendengar ada mahasiswa yang di dalam baru merasa sepertinya saya salah jurusan, iya, bakatnya bukan di guru, tapi masuk di prodi-prodi kependidikan, akhirnya suatu waktu menjadi guru mungkin karena bukan karena panggilan jiwa. iya, Nah, itu implikasinya menjadi panjang, Prof, ya. iya, Karena mereka menjadi guru, mendidik siswa, tapi kalau bukan panggilan jiwa bisa iya, istilah Prof tadi malpraktik, Prof. iya, Eh, Fenomena yang semacam tadi, Prof, akan terminimalisir kalau seandainya didesain ulang iya, atau ditata ulang sistem penerimaan mahasiswa baru kita, Prof. iya, Bolehkah saya mengatakan, Prof, bahwa PPG itu terlambat kalau kita baru memikirkan kualitas guru, iya, membentuk apa namanya panggilan jiwa di PPG harusnya dari S1, Prof, ya. iya. Jadi kalau Pak Ari, kalau pakai logika tadi, Iya, itu terlambat. terlambat, Prof. Terlambat karena kalau teman-teman kita yang ada di luar sana yang kemudian mau jadi guru juga, itu kan di sistem rekrutmennya sebelum jadi guru, Iya, sebelum masuk S1 itu sudah terdeteksi dari awal iya, bagaimana bakat, minat, panggilan jiwa dan idealismenya. Nah, kalau di PPG tentu saja dalam perspektif yang saya sebutkan tadi, itu kan mereka sudah selesai. iya, Nah, untuk kemudian merubah karakter anak atau mahasiswa yang kita sebutkan tadi kalau di PPG itu sebenarnya wilayahnya sudah sampai pada wilayah bagaimana mempermantap, mantap. bagaimana menyiapkan diri menjadi seorang guru betul Iya, yang secara teknis misalnya mereka harus kuasai, mereka harus memahami perangkat pembelajaran yang mereka bakal lakukan, melatih diri mereka secara mental berhadapan dengan peserta didik, bukan di apa di awal tadi. Kalau PPG iya, seharusnya seperti itu, sehingga nyambung. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya ini kita seperti hari ini, iya, kita tentu sudah punya yang positioning sekarang ya, ada PPG menurut saya eh, ini tentu iya, terlanjur masuk dan kita tidak punya bekal untuk kemudian mengatakan bahwa anak-anak yang lulus PPG Prajabatan yang ada hari ini adalah anak-anak yang punya bakat, mungkin punya iya, bakat, ya punya minat, tetapi mungkin belum sesuai dengan bakat betulnya. Kenapa? iya, Karena anak-anak ini juga tidak terpancing secara kultur, tidak terpancing dengan atmosfer yang ada dalam dunia pendidikan bahwa memang bakat saya di sini. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba masuk, nah kemudian dilatih di situ, nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kalau itu tidak cocok dengan pilihan prodinya. Nah, tentu saja dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, ya pendidikan profesi guru, prajabatan paling tidak menurut saya itu sudah cukup. iya, Tetapi jauh lebih baik kalau kemudian dalam sistem penerimaan mahasiswa baru kita itu juga memang dari awal mendeteksi itu sehingga anak-anak kita tidak seperti tadi sudah masuk di prodi tertentu, prodi kependidikan, tapi belum tahu mau jadi apa. iya, Ya, harusnya kan tidak. Ketika mereka masuk di kependidikan, maka kemudian yang ada dalam benak mereka adalah mau jadi guru, mau jadi pendidik, dan tentu secara batin, atmosfer itu harus berkembang dalam dirinya, yang kemudian memang dia paham bahwa ke depan saya akan jadi guru. Nah, ekosistem inilah yang menurut saya harus terbangun dari harus awal. dibangun, Prof. Iya, Eh, Prof tadi sempat menyinggung Finlandia. iya, Ya, tentu referensi yang Prof baca bahkan barangkali pernah mengunjungi, iya, mengalami dan melihat langsung bagaimana ekosistem pendidikan di sana.
memang ini menjadi contoh yang baik meskipun tidak bisa apple to apple dengan Ya, negara kita, tapi paling tidak itu bisa kita ATM, Prof, ya, amati, tiru, ya, dan modifikasi di negara ya, kita, karena itu negara yang relatif sangat berhasil ya, membangun ekosistem pendidikan termasuk dalam proses menghasilkan guru, Prof. ya, Sebagai catatan terakhir, Prof, ya, eee, barangkali ada hal yang Prof ingin sampaikan, eee, terutama untuk pemerintah ya, mengenai rekrutmen guru tadi, kemudian kedua kepada calon mahasiswa baru kita. ya. Silakan, Prof. Iya, jadi pertama kalau pemerintah kan itu berarti di Kementerian Pendidikan Ya, Tinggi, dan menurut saya itu tadi gagasan saya atau ide saya tentang bagaimana sebenarnya kita bisa tidak mungkin memformulasi ya, yang ada ini kemudian kita rubah formulasinya, tapi mungkin menambah menambah sedikit. Misalnya ya sama dengan jalur jalur, SNBT yang misalnya, pakai jalur, keterampilan. Misalnya ya. anak-anak kita yang mau masuk di, Olahraga, jadi guru olahraga, guru ya, seni misalnya, itu kan mereka harus mengunggah juga portofolio ya, yang menunjukkan bahwa mereka memang hebat, mereka memang punya kelebihan di si seni misalnya atau di olahraga. Nah, sama dengan ini, bagi anak-anak kita yang mau jadi guru, saya kira tidak terlambat. ya, Kemudian kalau sebelum diputuskan dia menjadi guru, itu harus ada tes yang bisa mendeteksi yang saya sebut tadi. Bagaimana bakatnya, bagaimana minatnya, bagaimana panggilan jiwanya, dan bagaimana idealismenya. Ya sama kan kalau misalnya Pak Ari ya, sama kalau kita ya ini yang mau jadi guru, kemudian ini yang mau jadi dosen. ya. Ya kita juga dosen kan sistem seleksinya ya ada sistem nasional yang kita sebut dengan SKD, SKD, kemudian ada SKB-nya kan. ya, Nah, tapi kan ada wawancaranya. ya. Ada Ya micro setiap teaching, dosen Prof. ada micro Ya, teaching-nya. Jadi praktek ngajar, kemudian wawancara. Nah, kalau Anda lolos dua-duanya memenuhi passing grade dan tidak ada angka mati misalnya, ya, maka layak jadi dosen. Nah, ya, sama dengan ini, ketika sistem itu kemudian mendeteksi bakat minat panggilan jiwa dan ya, idealisme, ya setelah dilakukan interview misalnya, maka silakan, ya. Anda layak menjadi calon guru. Nah, ini ketika sudah mereka masuk, nah ini yang harus diperkuat. Nah, itu untuk di Pemerintah, Prof. kementerian kita, di Ya, pemerintah. Dan yang kedua bagi mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru, ya tentu menurut saya edukasi ini sebenarnya memberikan informasi kepada kita bahwa kalau Anda benar-benar mau jadi guru sejak awal, itu harus mempersiapkan dirinya. Jangan coba-coba mau jadi guru nanti tompi dalam bahasa sini misalnya nanti tompi kita lihat itu lihat, tidak boleh. ya, Jadi ketika memutuskan masuk pada jalur kependidikan maka secara batin Anda harusnya sudah siap. Secara batin Anda harus memahami bahwa inilah resiko, inilah potret, inilah kepribadian yang harus ditunjukkan oleh calon-calon guru dan itu tidak tiba-tiba datang. Anda harus mempersiapkan dari awal dan mulai dari sekarang. Ya, yang sekarang lagi mempersiapkan diri untuk masuk di SNBP, SNBT atau mandiri pada perguruan tinggi, misalnya yang LPTK atau yang mau jadi guru, dari awal harus siap itu. baik, Prof. Eh, ini adalah catatan baik kepada pemerintah dan ada pesan tadi untuk para siswa yang nanti menjadi calon mahasiswa baru, eh, untuk dipikirkan, untuk Ya, ditimbang-timbang secara matang. Kenapa? Karena kita tidak menginginkan ke depan rekrutmen guru kita itu eh, ya semrawut, Prof. Karena itu ini perlu untuk dipikirkan dengan baik, diantaranya dengan terobosan dan gagasan tadi, agar ke depan sistem pendidikan kita yang diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana tumpuannya ada pada guru, itu simultan, Prof. Bersambung ya, terus sampai akhirnya
output dan outcome-nya yaitu sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih Prof atas Baik. kesediaannya untuk berbagi perspektif malam ini sekaitan dengan uh, rekrutmen guru Prof dan pendidikan guru. Sampai jumpa pada tayangan kami selanjutnya. Terima kasih atas dukungan dan support para pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perspektif.